Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Tarina. Hari ini kita akan belajar tema 2 kita tentang ciri khusus tumbuhan. Untuk materi IPA-nya ya, ciri khusus tumbuhan ini berkaitan dengan adaptasinya yang nanti biasanya di soal ujian dia keluar 2-3 nomor. Banyak, nggak boleh salah. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita masuk ke tumbuhan, itu berdasarkan tempat hidupnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit, yang kedua tumbuhan hidrofit, dan yang ketiga adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan xerofit hidup di tempat kering, contohnya kaktus. Tumbuhan hidrofit, dia hidup di air, contohnya teratai, enceng, gondok. Yang ketiga adalah tumbuhan higrofit yang hidup di tempat lembab. Contohnya, nepenthes, kantong semar, kejora. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan belajar tentang teratai. Tumbuhan teratai ini hidupnya di air. Maka ciri utamanya adalah daunnya lebar dan tipis untuk memperbanyak penguapan. Kenapa harus banyak diuapkan? Supaya tidak mudah busuk. Yang kedua adalah batangnya. Kalau kita potong batangnya teratai, maka kita akan melihat lubang-lubang di sini, rongga-rongga di sini yang berisi udara. Maka guna lubang-lubangnya itu adalah untuk mengapung di air. Yang ketiga, memiliki lapisan pembersih di daun. Yang keempat, akarnya menancap di perairan di dasar supaya dia tidak terbawa arus. Tanaman yang kedua adalah enceng gondok. Enceng gondok itu sama karena dia di air, maka ciri utamanya pasti daunnya lebar tipis untuk memperbanyak penguapan, mempercepat penguapan. Yang kedua, lihat di sini ada batang yang menggembung di sini, empuk. Nah, itu kalau kita potong, kita perbesar di mikroskop, kita akan melihat rongga-rongganya seperti ini. Bagian ini adalah udara, maka dia gunanya untuk mengapung di air. Yang berikutnya adalah bagian yang ibu lingkar merah ini. Ini adalah akarnya. Akarnya ini serabut, banyak, gunanya untuk menjaga keseimbangan tumbuhan ini agar tidak terbalik. Yang ketiga adalah tumbuhan bakau. Bakau, kalian pernah ke hutan bakau ya, ke hutan mangrove. Kalian bisa melihat bahwa ciri bakau itu yang pertama adalah dia punya akar tunjang. Akar tunjang berbeda dengan akar tunggang. Kalau akar tunggang itu satu besar menghunjam ke dalam tanah. Kalau tunjang itu seperti cakar, dia mencengkeram. Kenapa? Karena dia hidup di tempat yang ada ombaknya. Gunanya untuk memecah ombak supaya pohon ini tetap kokoh, tidak mudah roboh. Yang kedua adalah dia punya akar napas. Akar napasnya ini ada di sekitar pohon utama. Gunanya untuk bernapas, namanya pneumatofora. Yang kalian tahu bahwa bakau ini digunakan untuk mencegah abrasi, yaitu pengikisan tanah, pengikisan daratan oleh air laut atau oleh ombak. Yang keempat, kita masuk ke tanaman xerofit di tempat kering, yaitu kaktus. Kaktus ini karena dia tinggal di tempat yang airnya sedikit, maka dia tidak boleh banyak-banyak menguap. Karena tidak boleh banyak menguap, maka sama Allah dia diberi 2 ciri utama. Ciri yang paling utama adalah daunnya berbentuk duri. Bedakan dengan daun berduri. Kalau daun berduri itu daun ada durinya, tapi kalau kaktus nggak ada durinya. Nggak ada daunnya. Yang ada adalah daun yang berbentuk duri. Dia gunanya untuk mengurangi penguapan. Yang kedua adalah batangnya berlapis lilin, juga untuk mengurangi penguapan. Nanti kalau di soal keluar, mana yang lebih banyak mengurangi penguapan? Daun berbentuk duri atau batang berlapis lilin? Pilihnya daun berbentuk duri. Kemudian batangnya berisi jaringan spons untuk menyimpan air dan akarnya sangat panjang untuk mencari air. Yang kelima, kita masuk ke tumbuhan higrofit. Yang pertama dari higrofit adalah talas atau keladi. Ini kelihatan sekali bahwa daunnya lebar, daunnya tipis untuk memperbanyak penguapan.
Keenam, kantong semar atau nepenthes. Kalian bisa lihat bentuknya memang seperti kantong ya nak ya. Kantong ini daunnya berbentuk piala. Piala itu gelas. Gunanya untuk menjebak serangga. Di dalam kantongnya ini ada nektar untuk memikat serangga. Serangga yang terjebak, yang terpikat nanti akan dicerna dengan enzim pencerna serangga untuk diambil nitrogennya. Yang ketujuh adalah Venus flytrap atau sering disebut kejora. Ciri utamanya adalah daunnya memiliki engsel, Nah, di permukaannya ini ada rambut-rambut yang sangat peka. Ketika ada serangga yang terjebak ke situ, dia akan langsung menutup, kemudian pelan-pelan si serangga itu akan dicerna sama diambil nitrogennya. Yang kedelapan adalah pungu api atau senju atau embun matahari. Bentuknya cantik untuk memikat serangga dan sama dia juga diambil nitrogennya. Pungu api, kantong semar, kemudian kejora atau Venus disebut tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga untuk diambil nitrogennya. Yang kesembilan adalah bunga bangkai. Ada Amorphophallus, ada Rafflesia. Keduanya cirinya sama, menghasilkan bau yang sangat busuk untuk menarik perhatian serangga agar penyerbukannya dapat terbantu. Berbeda dengan insektivora, kalau bunga bangkai ini hanya mengundang serangga untuk membantu penyerbukan, tidak dimakan ya. Tidak ada di Jogja, Rafflesia adanya di Sumatera dan dia hanya bisa hidup di sana. Dan Amorphophallus kita hanya punya patungnya yang ada di dekat jembatan layang selatan galeri. Itu ada patung Amorphophallus di sana, kalian bisa lihat, tapi nggak bau. Yang ke-10 adalah jagung dan padi. Dia punya ciri khusus yaitu menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan, jelas. 11 ada jati, mahoni, kapuk randu. Kalau kalian sekarang ini jalan-jalan ke Gunung Kidul pada musim panas seperti ini, kalian akan melihat jalan di sepanjang hutan, di sepanjang jalan itu tidak ada daunnya ya anaknya. Ini namanya meranggas, menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Yang terakhir yang sering keluar adalah pisang. Pisang ini cirinya adalah merobek daunnya agar tidak roboh saat tertiup angin. Oke, sampai di sini materi tentang ciri khusus tumbuhan yang sering keluar di ujian. Harapan Butari kalian tetap semangat belajar walau di rumah, dan apa yang Butari sampaikan hari ini, rangkumannya, videonya, PowerPoint-nya semua bisa kalian unduh di blognya Butari di akucintamentari.blogspot.com. Wassalamualaikum.